Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in, amma ba'du. Sahabat jam'an marhuman dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwasanya yang namanya hasad atau iri hati merupakan satu sifat penyakit hati yang perlu dijauhi dan juga memiliki efek negatif yang sangat buruk untuk setiap hati yang mengidap penyakit hasad atau iri hati. Akan tetapi ada satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi untuk kita semua, memotivasi kita agar lebih menjadi lebih baik, yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad atau iri hati kecuali dalam dua perkara. Pengecualian dua perkara ini menjadi motivasi kita agar senantiasa menjadi lebih baik. Yang pertama adalah rajulun atahullahu al-Qur'ana ya fayaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Seorang lelaki atau perempuan siapa saja yang Allah anugerahkan kepadanya kecintaan kepada Al-Qur'an, sering dibaca, ditadaburi, dipelajari hingga diamalkan, fahuwa yakumu ana al-laili wan nahar, sehingga setiap malam, di setiap siang, sepanjang malam, sepanjang hari diamalkan, dipelajari, ditadaburi dan juga dibaca Al-Qur'an tersebut. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Nabi mengatakan, iri hati terhadap orang yang diberikan hubungan erat dengan Al-Quran ini diharuskan. Karena Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran bisa menyelamatkan siapa saja yang senantiasa istiqomah membacakan Al-Quran. Riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an. Istiqomahlah untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak nanti pada hari kiamat akan mendatangi orang yang senantiasa membacanya. Oleh karena itu, ini menjadi suatu karunia yang perlu kita iri terhadap orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia tersebut. Bahkan dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam syairnya, inna kitaballahi athaqu syafi' wa agna gonai wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu tazdadu fihi tajammula wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Kata Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya kitab Allah ini, Al-Quran ini penyelamat yang pasti, tidak akan khianat, pasti akan menyelamatkan setiap siapa saja yang mendapatkan keutamaan Al-Quran tersebut. Bahkan setiap kita membaca Al-Quran, bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh dalam membaca Al-Quran. Tardadu yazdadu fihi tajammula. Setiap kali sering dibaca, di samping baca, ditadaburi, diamalkan, justru akan menambahkan keindahan. Haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi. Dan bagi orang yang ketika dimasukkan ke alam kubur dalam keadaan gelap gulita, tentunya pasti dia akan ketakutan.
pasti dia akan merasa khawatir karena di alam kubur itu gelapnya sangat luar biasa. Akan tetapi yalqahu, karena dia sering membaca Al-Quran, Al-Quran datang, yalqahu, mendatanginya, sanan mutahallila, memberikan sebuah kalimat penenang, memberikan sebuah kalimat yang membuat dia tidak menjadi takut kembali. La tahzan, jangan takut, ini aku. Quran yang sering engkau baca di alam dunia sekarang datang untuk menemanimu di alam kubur. Yang kedua, daripada sesuatu yang harus muslim memiliki sifat iri, yaitu rajulun atahullahu malan yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang baik pria maupun wanita yang Allah berikan kepadanya harta, diberikan kepadanya harta, hartanya bukan jadi sebab untuk memuaskan keinginan duniawinya, bukan sebab untuk memuaskan keinginan syahwatnya, akan tetapi yunfikuhu, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam hari. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita cemburui karena orang seperti itu sangat langka. Bahkan dalam sebuah kisah yang dikisahkan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Satu hari ketika persiapan memasuki perang Tabuk, Rasulullah berbicara kepada para sahabat, "Hai para sahabat, semua keluarkan, infakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala semampu kalian." Kemudian Sayyidina Umar ternyata diam-diam menyimpan rasa iri. Iri terhadap siapa? Terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap menginfakkan hartanya senantiasa dengan jumlah yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada yang mampu menyaingi jumlahnya infak harta yang diinfakkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat demi persiapan perang Tabuk, pulang Sayyidina Umar ke rumahnya, menyiapkan semua harta-hartanya yang akan diinfakkan demi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia ikhlas, dia termotivasi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk mengeluarkan harta yang banyak. Diserahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang direncanakan Sayyidina Umar ingin menyumbang harta yang banyak, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lebih banyak lagi daripada harta yang diinfakkan oleh Sayyidina Umar. Itulah keadaan para sahabat yang memiliki keirian terhadap kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sekian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.